ikannya sudah setengah matang, kita langsung olesi pakai minyak mandar. Bapak, Ibu, ayo kita makan semua. Mau bikin rujak tuh, Pak. Nah, ini yang biasa dipakai untuk jadi fondasi rumah, dinding, dan juga alas. Ini bisa sampai puluhan tahun. Sampai puluhan tahun. Iya. Banyak cerita dari Majene, Sulawesi Barat. Buat warga pesisir Tanah Mandar, laut tuh gak melulu buat nyari ikan. Bisa juga buat bersenang-senang dan seru-seruan. Apalagi ada tradisi Mapanabe yang pingin banget saya ikutin. Ini kedalaman lautnya tuh berkisar sekitar 3 meter sampai 12 meter. Nanti kita akan bukan begitu ya Bapak? Kita akan bentuk huruf U. Dan ini lokasinya juga kita harus lihat dulu. Di bawah kita pastikan bahwa tidak ada karang-karang ya. Memang benar-benar pasir. Jadi karang tidak ada yang rusak. Sudah mulai. Perahu sandek yang membawa kami nggak melaut jauh. Cuma berlayar di dekat pantai ke titik melepas jaring. Nih, sudah habis. Ini nanti yang serunya lagi kita akan tarik dari bibir pantai. Kita lihat seberapa banyak ikannya. Wah, udah mulai nih seru-seruannya. Dari bibir pantai, jaring ditebar pelan dengan perahu bikin pola kayak huruf U. Terus bareng-bareng ditarik, rame-rame, sambil nunggu kejutan. Bakal kayak apa ya hasilnya nanti? Ini pukatnya sudah mulai berbentuk O, jadi udah mulai kita tarik pelan-pelan dan ada abang yang bertugas di sana di tengah-tengah untuk menginjak jaringnya supaya tidak terbuka dan ikannya nggak kabur kemana-mana. Ini dapat ikan! Ikan apa ini kira-kira ini abang? Dalia. Kita belum bisa lihat ini ada ikan apa, tapi yang jelas kita dapat ikan. Akhirnya, setelah kami menjaring beberapa kali, ada juga ikan yang masuk. Akhirnya dapat. Kita akhirnya dapat ikan. Tadi ada 2 jenis, ada yang ikan sori dan juga ikan babal ya Bapak tadi. Ada ikan babal dan ini yang saya pegang ikan sori. Tuh. Ini harus hati-hati ya pegangnya karena bagian mulutnya dia tajam giginya. Dan kayaknya tangkapan hari ini walaupun tidak terlalu banyak, namun buat kami cukup karena ini makin sore dia punya angin makin kencang, jadi harus berhati-hati. Kita sudah ya Pak? Sudah? Di Tanah Mandar, masakan sehari-hari nyaris gak pernah jauh dari ikan. Ya, karena laut ada tepat di depan rumah mereka. Makanya banyak kuliner Mandar lahir dari bahan ikan laut segar. Kayaknya harus banyak ini kakak, jeruknya. Nah ini dia hasil jaring ikan yang sudah kita tangkap. Ada ikan sori, ada ikan cepa, ada juga bulalia, dan ada apa satu lagi kakak? Babal. Hidangan bau tapi ala pesisir Mandar, bumbunya nggak ribet, nggak macem-macem. Bumbu cuma jadi pelengkap rasa dari kekuatan ikan laut segar yang dibakar. Yang jadi kunci justru olesan minyak mandarnya. Nah, ini ketika ikannya sudah setengah matang, kita langsung olesi pakai minyak mandar atau minyak kelapa. Nah, ini biar aromanya itu lebih wangi lagi, lebih keluar, dan memang beda ya. Ketika sudah dioles langsung wangi banget, apalagi diolesnya pakai ini. Kita nggak pakai kuas, tapi pakai serai. Biarin bumbunya meresap sempurna, terus dioles lagi pakai bumbu baru dan minyak mandar. Yang kecil-kecil dulu sudah matang. Masuk ke dalam, sudah matang, tidak apa-apa. Ambil yang lain.
Biasanya sajian bau tapi disantap dengan cobe-cobe atau sambal khas Mandar. Gak perlu nunggu lama, bau tapi nikmat disantap selagi hangat. Enak. Pedas sekali. Cita rasa pedas dari olesan bumbu pas nih dengan gurih manis ikan laut segar. Apalagi aroma kuat dari minyak mandar makin menambah kelezatan. Bener, lebih manis. Dari semua pilihan ikan yang ada di sini, saya paling suka ini, ikan sori. Ikan sori ini dagingnya masih manis dan juga lebih lembut teksturnya dibandingkan tadi saya makan ikan ini, bulalia. Ini saya lebih suka. Di balik rimbun alam Sulawesi Barat, ada hidden gem yang bisa jadi tempat melepas lelah yang menyenangkan. Yap, ini dia air terjun Tamelautu. Wah, meski dingin, air terjun di Tabulahan Mamasa ini asyik banget loh. Airnya dingin banget. Tangan saya bentar lagi membiru nih. Nah, ini nih serunya. Saya bisa melompat dari bebatuan di sekeliling air terjun. Cipratan air dan suara tawa campur jadi satu. Buat saya, ini jadi cara fun dan asyik buat menikmati segarnya alam di sini. Nih, air terjun Tamelautu ini menurut saya adalah salah satu destinasi yang memang cocok untuk semua kalangan karena permainannya pun banyak, mulai dari lompat batu, terus juga airnya yang saya lihat ini di sini cukup tenang, nggak deras, terus juga kalau mau berenang-berenang kita di sini bisa. Gak cuma melompat dari batu ke kolam alami. Di tempat ini ada satu spot seru lain yang nggak boleh dilewatin. Nah, kita setelah tadi sudah lompat-lompat dari atas batu, sekarang kita mau apa namanya? Kalisoso. Kalisoso itu perosotan pakai nih sorong-sorong. Oke, jadi biar lebih safety kita pakai sorong-sorong. Memang terbuatnya dari ini ya, kelopak pinang. Kelopak pinang, jadi lebih aman nanti pada saat kita turun tidak berbahaya ya. Yap, perosotan alami dari batu halus dan aliran air jadi wahana seru berikutnya. Cukup duduk di atas sorong-sorong, terus biarkan air meluncurkan tubuh sampai ke bawah. Seru abis! Jadi salah satu alasan kenapa kita harus pakai pelepah pinang atau sorong-sorong, karena memang batunya ini pas kita turun agak sedikit kurang rata, jadi lebih aman lagi kalau memang pakai sorong-sorong, jadi ada alasnya. Aman bang? Aman. Musim hujan jadi waktu terbaik buat bersenang-senang di Tamelautu. Udah pasti arus yang kencang bakal bikin meluncur jadi lebih menantang. Copot. Wah, sorong-sorong yang punya saya copot. Buat saya, air yang segar, alam asri, dan tawa yang membahana bikin petualangan kali ini perfecto. Sebuah perjalanan yang tidak akan pernah saya lupakan. Di Mamasa ini selain punya kearifan lokalnya yang melimpah, sumber daya alamnya juga banyak sekali, mulai dari keanekaragaman hutannya. Terus juga hari ini saya beruntung sekali bisa menikmati salah satu keindahan alam yang ada di Mamasa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Seru banget kalau misalnya memang pencariannya itu sama ibu-ibu.
balik dapur pesisir, minyak mandar hadir dari kebun-kebun kelapa warga. Di antara deretan pohon menjulang, kami mencari buah tua yang siap dipetik untuk diambil minyaknya. Kasih yang tua saja, tidak apa-apa. Kita bawa semua. Ini kelapanya sepertinya sudah terkumpul. Habis ini mau saya langsung bawa untuk saya proses menjadi minyak kelapa. Nah, Abang Ihsan masih mau ambil lagi? Masih ambil lagi. Saya ke sana dulu ya. Saya bawa. Ya, Ibu, ini langsung ditumpahkan ke situ. Awas Ibu, awas. Kena kaki nanti. Iya. Kelapa tua yang udah dipetik langsung diolah. Soalnya minyak mandar di Majene laku banget. Ibu dalam sehari berarti bisa berapa kali masak? 3 kali, 3 kali. Oh. Nah, ini sudah masuk ke proses untuk kita ambil santannya. Jadi kelapa yang sudah diparut seperti ini kita campur air lalu diremas-remas sedikit. Nanti kita pindahkan ke ember satu lagi untuk diperas. Berapa kali Ibu nanti? 2 kali. 2 kali? Sampai punya. Kayak gini nih hasilnya, santan yang cukup kental. Ini selanjutnya prosesnya kita tunggu dulu sampai mendidih. Ya. Lalu kita pisahkan air dan Airnya. juga minyaknya. Selanjutnya dimasak lagi? Ya dimasak lagi, baru digaruk-garuk. Oh, dimasak lagi, diaduk-aduk. Masih panjang ini prosesnya. Ya masih panjang. 2-3 jam pertama, santan akan dimasak pakai api besar sampai mendidih. Kita tunggu berapa lama lagi ini Ibu? Ya, Ada sekitar 1,5 jam dulu. nanti kalau santannya ini sudah dimasak, kita tunggu sampai 1,5 jam untuk nanti selanjutnya kita rebus lagi sampai minyaknya benar-benar terpisah, Ya. baru kita bisa olah yang selanjutnya. Setelah 4-5 jam memasak, hasilnya langsung kelihatan nih. Santan yang tadinya putih kental jadi minyak bening dengan gumpalan ampas kelapa. Untuk ngedapetin minyak murni, ampas lanjut diperas. Oh, ini ampas-ampasnya ya, yang awal ya. Oh, ini alatnya. Ini alatnya namanya pangepeang. Ampas yang dibungkus lembar kain dipres pakai kayu keras sampai minyak kelapa mengalir. Ini proses pangepeangnya. Untuk proses yang terakhir, dipastikan minyaknya benar-benar keluar semua, tidak ada yang tersisa di dalam sini, di dalam ampasnya. Beban tubuh bakal jadi pemberat nih, supaya pangepean bisa memeras minyak sampai tetes terakhir. Dari 100 butir kelapa, jadi ya ini minyaknya 2 dirigen ini. Iya. Sekitar 10 liter? Iya. Ada sekitar 10 liter. Cerita soal minyak di Tanah Mandar masih berlanjut. Umumnya minyak mandar dihasilin dari kelapa, tapi di sini ada buah lain yang bisa menghasilkan minyak. Bukan untuk dimasak, tapi buat kebutuhan lain dalam adat dan kehidupan Ih, ada. sehari-hari. Oh, seperti ini. Ini dia, kita sudah ketemu pohonnya di sebelah kiri saya. Dan ternyata buahnya seperti ini. Nih, ini namanya buah punaga. Di beberapa daerah, punaga sering juga disebut tamanu, camplung, atau nyamplung. Tumbuhan tropis ini banyak hidup di dataran rendah, termasuk kawasan pesisir Sulawesi Barat. Ini bukan Ibu. Bukan. Beda. Nah, begini bagus ya Ibu. Nah, ini yang kita cari itu
punaga yang sudah berwarna kecoklatan seperti ini yang memang sudah jatuh dari pohonnya. Sebenarnya ada juga yang udah jatuh tapi warnanya masih hijau seperti ini. Nih, tapi alangkah lebih baiknya sebenarnya yang warnanya seperti ini nih karena sudah tua. Buah punaga tua yang udah jatuh dari pohon sering diambil warga buat dipakai kandungan minyaknya. Ada di bawah lagi, banyak. Oh itu banyak itu. Oh iya, selain buahnya, batang pohon punaga juga sering dipakai warga buat bikin kerangka perahu. Kayu punaga terkenal keras, kuat, dan juga ringan. Ayo kita ke saung Ibu, kita proses Ibu. Ini siapa mau bawa? Bisa? Semakin muda umur buah punaga, makin keras pula cangkang buahnya. Itu kenapa yang diambil buah yang tua. Selain lebih mudah dipecahin pakai batu, kandungan minyak pada bijinya juga lebih banyak. Yang hijau keras ya Ibu ya. Nih salah satu alasannya kenapa kalau kita mau bikin, kalau di sini tuh namanya sulo-sulo. Bikin sulo-sulo itu harus pakai yang coklat karena kalau misalnya pakai yang buah hijau seperti ini ketika ditumbuk, nih lihat dia susah banget buat terkelupas dari kulit-kulitnya ini. Oh iya, masyarakat Mandar biasa manfaatin minyak pada biji buah punaga buat bikin sulo-sulo atau lilin tradisional. Biar gampang ngeluarin minyak di dalamnya, biji buah yang udah terkelupas lanjut diiris tipis-tipis. Nah, ini punaganya setelah sudah diiris-iris, bentuknya mirip seperti ini ya, seperti kemiri. Tuh lihat, warnanya juga mirip seperti kemiri, tapi ini bukan untuk dikonsumsi ya kakak ya. Jadi di sini hanya untuk dijadikan sulo-sulo atau lilin tradisional. Selanjutnya akan disangrai. Iya. Semua bisa masuk. Iya bisa. Dengan aroma yang wangi dan sekilas mirip kenari, biji buah punaga nggak disaranin buat dikonsumsi. Katanya sih bisa bikin efek negatif buat tubuh kalau disantap. Yap, biji buah punaga lebih sering dimanfaatin buat bahan baku industri kosmetik, minyak tanah, atau bahan bakar nabati lainnya. Biji yang udah disangrai bisa langsung ditumbuk sampai halus. Semakin lembut ditumbuk, kandungan minyak pada biji akan makin keluar. Nenek, sudah bisa kayak ini? Begini? Sudah bisa? Minyaknya sudah keluar nih. Lihat. Kalau saya lihatnya kayak bumbu pecel. Terus selanjutnya dicampur lagi sama kapuk. Iya mau Tapi kita campurkannya sedikit demi sedikit, jangan langsung banyak ya. Yap, kapuk jadi bahan inti lain buat bikin sulo-sulo atau lilin tradisional khas tanah Mandar. Biar sedikit, peran kapuk penting loh di sini. Sudah bisa ini kakak? Iya bisa. Terakhir, tinggal dibalut pada potongan batang bambu. Gak usah tebal-tebal, yang penting panjang dan merata. Sulo-sulo ini itu tadi fungsi kapuknya untuk mengikat supaya dia menempel di bambu. Nih begini, kalau misalnya nggak pakai kapuk, dia nggak akan mau nempel. Tekstur lengket dan berminyak biji punaga bisa merekat sempurna dengan tambahan kapuk di dalamnya. Kapuk juga jadi sumbu penghantar api saat sulo-sulo dibakar. Ini wanginya. Bisa dijilat ini. Kayak makanan harumnya. Nah, ini dia nih sulo-sulonya.
Kurang lebih seperti ini nanti ketika nyala, dan biasanya masyarakat sini pakai sulo-sulo ini kalau ada acara-acara besar seperti pernikahan atau menjelang Ramadan, hari-hari besar seperti hari raya. Biasanya masyarakat taruh ini di depan-depan rumah. Yap, di Tanah Mandar, lampu senter dan lilin modern nggak pernah menggantikan lilin tradisional sulo-sulo ini. Nah, sulo-sulo ini juga merupakan sebuah tradisi atau budaya yang masih dilestarikan sama masyarakat di Tanah Mandar. Harapannya nanti cucu-cucu nenek dan juga cucu-cucu kakak ke depannya masih melestarikan sulo-sulo ini di sela-sela acara-acara besar, acara-acara perkawinan, dan sebagainya. Saya tiup ya nenek. Pagi hari sejak matahari terbit jadi waktu terbaik buat nyari karumbane ketika air laut masih surut. Ini nih, seru banget kalau misalnya memang pencariannya itu sama ibu-ibu, karena waktunya pun ketika kita cari karumbane itu memang harus lautnya agak surut, tapi tidak terlalu surut ya ibu ya. Seperti begini nih bagusnya memang, karena kalau terlalu surut alat dari ini tidak bisa nyerap begini. Nah, jadi memang bagusnya airnya segini. Semoga hari ini kita dapat banyak. Kayak gini nih, fungsi dari atau alat mencari karumbane. Dari bakal menyisir pasir dan tumbuhan tempat sembunyi si siput laut. Ibu, lihat dulu, ini ada tidak? Kalau Tidak ada apa ini. Nah, jenis karumbane itu sebenarnya untuk orang awam seperti saya agak sulit bedainnya sama jenis kerang-kerangan yang lain. ini, Oh, ini. iya kecil. Yang bukan yang mana, Ibu? Yang bukan? Ini bukan? Iya, Bukan karumbane ini? bukan. Coba. Bagaimana cara bedainnya yang bukan karumbane sama karumbane? Oh, sekilas memang luarnya itu tidak ada bedanya, tapi yang membuat beda itu adalah sisi dalamnya. Nih, bisa dilihat ya. Kalau karumbane dia seperti ini. Kalau yang bukan karumbane, kukunya. apa ini tadi namanya Ibu? Hah? Ini apa? Kalaumang. Kalaumang. Kalau di sini kalaumang namanya. Tuh, dia mulai keluar. Kelomang atau kalaumang. Bentuk dan cangkangnya mirip ya kayak karumbane. Kalaumang sih nggak bahaya kalau dimakan. Tapi warga di Pantai Rangas lebih milih karumbane buat diolah. Ibu ini banyak dapatnya di sisi sebelah sini. Memang harus pintar-pintar carinya karena di mana ada lamun, di situ biasanya karumbane itu menempel di lamun-lamunnya. Nyari karumbane ini nih lebih gampang pas air surut. Soalnya makin tinggi air, makin berat ngedorong alat dari menembus lamun. Nih, walaupun kita sudah mendapatkan karumbane yang cukup banyak hari ini, tapi kita lihat airnya sepertinya belum mulai pasang. Jadi mau kita maksimalkan saja untuk cari. Ibu-ibunya juga masih semangat tuh, lihat. Tuh, ada yang sampai ke ujung sana juga. Ibu tunggu saya, Ibu. Siput laut atau karumbane ini nih jadi bahan pangan favorit warga Rangas. Makanya mereka punya menu andalan buat mengolahnya. Nah, ini saya lagi buat api untuk membuat olahan karumbane santangi. Betul ya, Bu? Iya. Karumbane santangi. Nanti olahannya, bumbunya biar Ibu saya bikin api di sini. Sebelum masuk ke air rebusan, pastiin karumbane udah dicuci bersih. Ngerebus karumbane paling pas pakai air laut, biar dapetin rasa yang lebih sedap. Nah, sudah jadi bumbunya, Ibu? Iya. Belum, sedikit lagi. Wih, pedas ini. Enggak usah dihabisin. Jangan dihabisi, jangan pedas-pedas, nanti sakit perut. Enggak usah banyak-banyak nanti. Masakan khas Mandar nggak pernah jauh dari rasa pedas. Di sini, cabai selalu hadir dalam banyak sajian. Wih, satu lagi. Ibu, ini sudah matang? Bisa ditumis? Ayo, kita tumis ini, Ibu. Nah,
Sini Ibu, kita tumis. Nih, kalau di Tanah Mandar jangan lupa makanan khasnya itu kita memang harus pakai minyak mandar biar rasanya lebih enak ya Bu ya. Iya. Nih kita campurin dulu nih di sini. Kalau pakai minyak biasa dia tidak sewangi ini ya Ibu ya. Harum. Yap, lagi-lagi minyak mandar gak pernah absen. Wangi aroma khasnya langsung kecium begitu bercampur sama bumbu dan bahan. Nah ini olahannya sebenarnya mirip seperti kuah kuning tapi lebih pedas sedikit. Nah ini itu campurannya tadi ada santan, ada bawang merah, terus ada serai juga, pakai bumbu-bumbu yang lain, pakai tomat. Lalu nanti terakhir baru kita masukin karumbanenya ke dalam sini. Biarkan santan mendidih dan bumbu matang sempurna. Kalau udah, menyusul karumbanenya. Udah matang, karumbane santangi. Nah sudah jadi, tinggal makan saja. Lagi-lagi kalau masyarakat di Tanah Mandar udah pasti makannya pendampingnya ini, jepa. Wah hampir jatuh, jepa. Ini enak ya. Terlalu asin. Saya yang kasih garam, terlalu asin. Hehehe, meski terlalu asin, untung aja kelezatannya masih ketolong sama rasa karumbane yang enak banget. Rasanya sama seperti itu ya, seperti kerang. Rasanya itu mirip seperti kerang yang dicampur sama bumbu santan, tapi agak sedikit pedas. Dan juga tadi terlalu asin karena saya banyak kasih garamnya terlalu banyak. Harusnya sedikit saja, tapi enak. Nah ini yang biasa dipakai untuk jadi fondasi rumah, dinding, dan juga alas. Ini bisa sampai puluhan tahun. Sampai puluhan tahun. Ya. Petualangan di Sulawesi Barat berlanjut ke dataran tinggi Mamasa. Di antara lebatnya pepohonan, ada satu tanaman yang dikenal dengan nama banga. Nah ini dia pohonnya. Kalau di sini masyarakat sebutnya pohon banga. Nah pohon banga kalau saya lihat ini jenisnya sebenarnya dia masih seperti jenis palem. Dan ini yang kita gunakan memang pohon-pohon yang sudah tidak produktif. Biasanya kalau masyarakat sini yang masih bertumbuh dibiarkan ya. Nah nanti yang diambilnya di bagian mana nih Bang? Di atas. Oh atasnya. Semuanya ini batang-batangnya. Batangnya juga dipakai, yang atasnya juga. Kuat dan kokohnya batang pohon banga sering dimanfaatin warga Tarinding buat berbagai kebutuhan. Sebenarnya yang mau dipakai itu bagian dalamnya. Nih, mungkin lapisan ketiga dari luar. Ini yang berwarna kecoklatan. Nah, ini tuh keras. Kalau kita ketok tuh keras. Nah, ini yang biasa dipakai untuk jadi fondasi rumah, dinding, dan juga alas ya biasanya ya. Atau pondok juga bisa ya. Kali ini batang banga bakal dipakai buat bikin dinding pondok rumah kebun. Diambil ini umbutnya dalam. Umbutnya itu yang bisa kita olah tuh ini ya, bagian ini. Kayak ini. Oh, yang di dalamnya? Ya. Oh, yang di dalamnya ternyata ini. Tapi harus hati-hati, harus dibersihkan dulu karena di bagian luarnya ini dia masih ada duri-duri kecilnya. Tuh, nih. Pohon banga tumbuh menyebar jauh di dalam hutan Tarinding. Warga sering beraktivitas di dalam hutan. Mereka lantas membuat pondok-pondok singgah untuk ditempati saat bermalam.
Nah, selagi umbutnya nanti diolah sama ibu-ibu, saya mau liatin dulu. Ini adalah takarurung atau rumah yang memang sengaja dibikin sama masyarakat sini untuk aktivitas seperti berkebun atau mencari ikan. Biasanya istirahatnya di sini nih. Kalau kita lihat, rumah-rumahnya ini memang dibuatnya secara alami. Kayak ini nih, dinding-dindingnya pakai kulit apa ini, Pak? Kasipo. 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 Oh, ini pakai kasipo. Terus kalau di sebelah sana ada lagi yang dibuat dindingnya itu dari kulit pohon banga yang tadi kita udah cari. Ini ya Bang ya, yang kulit banga itu. Kenapa ini beda sama itu? Emang lebih tahan lama yang mana? Yang ini atau yang itu? Kalau ketahanan lebih tahan ini. Ini Oh. bisa sampai puluhan tahun. Sampai puluhan tahun. Iya. Kalau yang pakai itu? Itu Kan- paling 1-2 tahunan saja. Yang saya salut, di tempat ini kebersamaan terlihat dalam hal-hal sederhana. Para bapak bersama menyusun kayu menjadi pondok, sementara para ibu sibuk menyiapkan masakan. Ini saya mau olah untuk bumbu umbutnya. Sebenarnya bahan-bahannya pun sederhana ya Bu, cuma bawang merah, bawang putih, terus tadi ada kunyit juga, pakai garam, nanti baru akhirnya pakai cabai ya. Kita bikin pedas atau tidak? Jangan nih. Setelah direbus selama 30 menit, irisan umbut banga bisa dilanjut dimasak dengan racikan bumbu. Nah, ini umbutnya sudah matang. Jadi kalau di sini memang enaknya itu ditumis, tapi terkadang juga pakai kuah ya Ibu ya, pakai santan. Tapi hari ini kita bikinnya tumis saja. Ini sudah matang. Tinggal dimakan ya. Bapak, Ibu, ayo kita makan semua. Pondok-pondok kecil jadi tempat berkumpul saat di hutan. Semua merasakan hal yang sama, makanan yang lezat dan kebersamaan yang terjaga. Noh.